Oke, udah sampai tempatnya Bang JJ. Ini dia. Kita langsung masuk aja lah ya. Oke. Coba gue mau WA orangnya. Ada Mercy guys. Kirain dia cuma mobil 4x4 doang, off-road doang. Itu ada HRV juga kayaknya. Coba gue WA dulu orangnya. Oke, gue udah bareng Om JJ sekarang. Akhirnya sampai juga tadi. Lumayan Om, macet sih di tol tadi. Macet di tol, 1 jam 15 menit lah gitu. Karena hari Senin juga kan. Iya, Hari Senin. Terus ini udah di bengkel Om JJ. Ini namanya apa Om tadi, sorry? Nama tempatnya South Garden. South Garden. Daerah Cirende. Ini berarti emang apa tuh detailing ya tadi lu bilang ya? Detailing mobil sama ada beberapa usaha nih gabung di sini. Advertising tadi. Ada kantor advertising, terus towing, sama satu lagi ada punya teman di belakang ada bengkel buat reparasi velg. Oh, oke. Karena Velg. gue pikir ya di video-video lu kan sering review mobil 4x4 ini Iya, kan. di Gue sini. pikir isi cuma 4x4 semua gitu kan. Tapi ternyata ada Mercy juga, ada HRV ya. Oke. Nah, ini lagi bareng Om JJ dan gue pengen ngobrol sih karena beliau ini kan suhu ya. Wah, Senior. masih terus belajar. Masih terus belajar ya. Inilah emang humble orangnya. Cie. Jadi gue pengen ngobrol sama Om JJ terkait dengan karena beliau ini memang ahlinya dalam permobilan apalagi 4x4. Sementara gue orang yang baru kecemplung gitu kan. Nah gue mau belajar nih tentang persiapan mobil. Jadi gue kasih nama itu mobilnya Cira. Cira. Cira itu artinya cinta Indonesia Raya. agak lebay ya. Gak apa-apa, tapi keren namanya Cira. Tampilannya sangar tapi namanya Cira gitu. Iya kayak gitu. Jadi seperti yang tadi gue sempat yang ngobrol sama lu bahwa nih gue akan lakukan perjalanan panjang sih. Oke. Nah mungkin kalau misalnya bisa dibilang secara perjalanan yang gue tempuh sebetulnya mungkin 80 sampai ya 80-an persen mungkin akan di on road sebetulnya sih. Okay. Gue nggak akan yang kayak Pak Syamsir yang masuk gitu-gitu. Berat off-road. Berat itu nggak akan sampai segitunya sebetulnya. Tapi ya lebih banyak di on road. Tapi ya yang namanya kita di daerah gitu kan kita nggak akan pernah tahu obstacle-nya akan ada apa aja nih walaupun kita ngomongin on road begitu. Makanya gue ada pasang beberapa kayak ada winch juga. Jadi karena ya lu lagi di daerah di hutan let's say kepater nggak ada yang bisa bantu ya udah kita harus siap kan gitu sih Om. Nah gue pengen minta masukan dari lu nih apa yang kita bisa siapin gue bisa siapin karena bulan depan sekarang sih kita lagi direkamin tanggal 7 Desember ya 7 Desember. Nah 8 Januari gue akan insya Allah berangkat tinggal sebulan lagi. Jadi mohon bimbingannya Om apa yang mungkin bisa siapkan Om. Siap bantu support juga kok insya Allah. Aduh support mantap, terima kasih banyak. Jadi mulai dari pertama mobil dulu sih Om. Jadi pertama kalau kita ngomongin secara mobil perjalanan jauh gitu. Ya walaupun ada on road campuran off road juga. Secara mobil sendiri sebenarnya apa hal yang perlu diperhatikan sih Om kira-kira? Oke, yang pasti sih sebenarnya kita mau ngomong untuk kita mau misalnya mau road trip jauh atau mau yang mau dari yang off road ringan atau berat atau sekalipun full on road keluar kota, tetap nomor satu pasti kunciannya itu mobil sehat. Mobil sehat. Jadi sebelum kita tahap modifikasi, tahap reparasinya dulu yang harus diutamain gitu. Jadi kita ngomongin misalnya contoh dari mesin, mesin sehat, terus habis itu kaki-kaki. Emang yang paling penting malah kaki-kaki sih sebenarnya gitu. Emang kalau misalnya mobil baru enaknya PR-nya biasanya nggak sebanyak kalau kita pakai basic mobil 90-an. Iya. Tapi tetap walaupun pakai mobil yang umurnya masih belum nyampe 5 tahun, kaki-kaki tetap mesti dicek. Misalnya contohnya itu kita ngomongin untuk ball jointnya, terot-terot kayak gitu. Terus kan
di kayak kaki itu kan banyak kayak busing-busing, entah kayak misalnya untuk di aremnya itu soalnya juga suka penyakit udah pada oblak. Jadi kalau urusan kaki-kaki itu yang kaitannya sama karet-karet sama busing, kalau misalnya itu nggak sehat, kita buat perjalanan jauhnya nggak enak. Mobil tuh di setir tuh nggak bisa lurus, belum lagi baru kena jalan rusak dikit langsung ada bunyi-bunyi guduk-guduk segala macam kayak gitu. Jadi nomor satu nyehatin dulu, pasti full check up semuanya, kaki-kaki termasuk kayak misalnya rem kan, paling enak udah misalnya kita ngomong kampas remnya ganti baru deh, soalnya kita mau perjalanannya jauh banget malah jauh banget itu. Jadi apa yang emang udah bisa disiapin dari Jakarta duluan, mendingan udah diinin duluan daripada misalnya ini sebenarnya kampas rem nih masih bisa dipakai ya mungkin 2 bulan lagi misalnya, nanti gantinya di luar kota aja gitu. Nah kita kan belum tahu juga nih, misalnya Nissan Navara nih, nanti kita pas udah saatnya ganti kampas rem di daerah sini, ternyata nggak ada akhirnya ngambat perjalanan gitu. Jadi yang untuk kayak fast movingnya kayak gitu-gitu amannya udah di Jakarta disehatin dulu nih. Walaupun gitu. bawa cadangannya ya pastinya ya. Itu tetap mesti ada beberapa parts yang masih emang kita pasti bawa cadangannya. Apa yang masih dibawa itu bergantung lagi ke mobil yang kita pakai. Karena tiap mobil kan apa yang lebih sering kenanya kan beda-beda tiap mobil gitu kan. Nah jadi parts cadangan sih penting banget buat dibawa, tapi pastiin yang di mobilnya itu juga kondisinya sehat. Jangan sampai ini nanggung nih gitu. Nanggung nih udah mau ini kita tapi buat cadangan baru gitu. Mending udah di Jakarta aja yang ketempel juga baru gitu. Karena kita ngomongin perjalanan panjang, beda ceritanya kita cuma mau weekend aja ke daerah Bogor misalnya gitu kan ya masih bisa inilah ditoleransi. Tapi kalau perjalanan jauh urusan sehat sih itu nomor satu lah ya. Betul sih, sepakat. Mending kalau misalnya lagi dalam kutip mobilnya terjadi trouble lagi di kota besar gitu kan, banyak ada bengkel gitu. Tapi kalau lagi di daerah ke pelosok gitu yang ya orang yang ngerti tentang mobil ini jarang gitu kan, ya itu pasti mimpi buruk sih. Mimpi buruk sih pasti. Ngambil resiko kan gitu, takutnya juga nanti ngehambat schedule perjalanannya gitu. Ini kayaknya udah saatnya ganti ini, tapi kita schedule hari ini ke daerah kecil nih, daerah yang agak susah cari ini gitu. Akhirnya kan jadi kayak ya udah deh berarti jangan ke sana deh. Akhirnya tripnya jadi sedikit berantakan gitu kan. Scenarinya jadi udah nggak bisa dikompromi. Mobil sehat dari Jakarta sebelum berangkat gitu. Terus tahap pertama, jadi nyehatin dulu. Nyehatin mobil. Di luar dari penambahan aksesoris dan apapun semua itu, mobil harus sehat dulu pastinya. Itu yang akan jadi next step-nya. Gitu. Oke. Ada datang kopi AC. Gue dibeliin kopi guys sama Om JJ. Kopi apa langganan Om? Kopi yang deket sini. Kopi yang deket sini aja. Oke. Nah, berarti tadi ya paling utama adalah mobil harus sehat. Lagi nanti kemarin pas lagi gue pun ambil mobil ini, gue bukan ambil dari baru ya. Pastinya kemarin gue udah sempat jelasin juga, kita ambil dari orang di Cap ID juga, dan alhamdulillah ketika cek di bengkelnya Nissan itu full check up gitu semua aman. Ya, siap. Alhamdulillah aman. Jadi peace of mind lah kita kalau beli mobil ya. Kalau beli mobil yang nggak ada trouble tuh gitu. Nah, oke, itu yang nomor 1. Sambil dicolok dulu nggak apa-apa? Oke. Gue juga sambil colok. Sambil ngopi dulu kita. Ya. Oke. Wih mantep. Oke. Itu yang nomor 1 tadi. Terus yang nomor 2-nya apa kira-kira? Kita ngomongin berarti mobil udah siap nih, nggak ada trouble apapun. Nah kira-kira kita ngomongin aksesoris lah ya gitu. Jadi kira-kira tahap berikutnya modifikasi. Tadi betul. Tahap pertama penyehatan gitu. Penyegaran mobil dulu udah kan, tadi kayak kaki, mesin, termasuk kayak misalnya oli-oli gitu kan. Udah nggak ada kompromi, udah ganti baru aja gitu. Jadi tahap pertama udah beres, mobil udah fit, baru tahap berikutnya kita ngomongin untuk modifikasi, penambahan aksesoris segala macam gitu sih paling. Nah kira-kira kalau misalnya tadi ya, gue mungkin akan on road-nya banyak gitu. Kira-kira kalau kita ngomongin aksesoris dari secara kita
ini ditutup lah ya, kira-kira Oke. secara standarnya itu apa aja sih sebetulnya yang kita perlu siapin gitu? Oke, jadi gini, apa namanya? Kalau misalnya tadi dengar dari Mario kan porsi perjalanannya mungkin lebih banyak di on road ya, Iya, iya. on road kan gitu. Kita pertama ngomong yang paling signifikan tuh buat pemilihan ban dulu. Jadi kalau kita pakai MT gini, emang kita pasti kalau ketemu yang di track off-roadnya itu lebih Yes, enak, betul. lebih enak gitu. Tapi kembali lagi nih, kita karena porsinya mungkin track off-roadnya 20% kurang gitu, kita pakai ban MT akan lebih banyak ketemu nggak enaknya. Betul, betul. Karena 80%-nya on road. Kalau kita pakai ban MT di on road, itu emang kita selain berisiknya, mungkin berisik masih sebagian orang masih kayak tolerable nggak apa-apa, lah ya. iya tolerable. Tapi yang paling vitalnya itu perbedaan di traksinya dibandingkan AT. MT itu consider licin Betul, buat betul. di aspal, terutama saat basah, pas hujan gitu. Oke, kita kalau ngomong cuma sekedar trip misalnya berapa hari atau seminggu, 2 minggu masih kayak ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong let's say untuk Panjang kayak ya. panjang banget, ngomongnya tahunan, pakai ban MT akan lebih banyak resikonya Ketemu nggak gitu, enaknya. ketemu nggak enaknya Betul, betul. gitu. Apalagi apa namanya? Kita kalau pas lagi di luar kota ini kita nggak pernah tahu nih, maksudnya kondisi ban yang misalnya wah ini bannya entah ada damage, entah yang sobek atau kayak misalnya susah cari penggantinya ya. susah cari ininya gitu. Ban AT itu relatif Lebih bijaksana lah ya kita kalau lebih pakai wise sih nah buat dipakai. makanya tadi gue sempat tanya juga kira-kira apakah gue harus ganti ke yang normal lagi. Karena kan selama ini kenapa gue akhirnya ganti ini ya sering kita Sabtu Minggu sering keluar kota juga ke tempat-tempat ini apa ya camping ground gitu-gitu kan. Makanya sambil coba juga nih kita pakai karena emang sebelum yang gue beli kan udah ada ini juga sekalian aja gitu. Nah gue emang sempat kepikiran untuk ganti ke basic lagi sebetulnya. Apa mending gitu aja Om? Kalau dari saya lebih rekomen AT. Iya, jauh lebih safe, jauh lebih nyaman juga untuk kita pakai. Apalagi hitungan panjang kan waktu perjalanannya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, tapi nanti kalau buat off-roadnya jadi nggak enak dong gitu. Kan kembali lagi, ini kan akan lewat jalur off-roadnya lebih kayak country road, emang jalur tanah, tapi mungkin yang tetap masih kayak dilaluin mobil-mobil umum di daerah sana gitu kan. Itu pakai AT bukan berarti gripnya nggak ada, tetap ada di apa namanya di tanah. Nanti kita bisa ngurangin tekanan anginnya aja gitu. Toh kalaupun misalnya let's say sampai benar-benar yang sempet nyangkut ini apa kan ada winds gitu. Jadi kasarannya daripada pakai ban MT nggak ada winds, mending pakai ban AT ada windsnya. Iya. Gitu. Apalagi nanti gue tuh sebenarnya belum beli sih, nanti mau beli jadikan yang long haul juga yang 30 liter mungkin. Itu kan juga bisa jadi kayak traction mat gitu kan ya, kalau misalnya itu sebenarnya nggak bisa, nggak kuat. Karena gue sempat kemarin dikasih tahu lu mending beli ini aja tuh, itu bisa buat jadi traction mat. Nggak gitu bisa. Kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa karena pertama bahannya beda, terus habis gitu kalau si jerigen itu dia tuh nggak ada bitnya gitu, nggak ada startnya, nggak ada apa namanya duri-duri untuk bikin ada traksi ke bannya itu. Jadi kalau apa namanya max trax itu atau traction pad itu dia beli terpisah ya. Iya. Oke. Dan itu sebenarnya sangat rekomen, walaupun di Indonesia itu orang belum banyak yang kayak aware yang buat apa sih kayak gitu. Saya sih pakai juga kalau lagi off road yang berat, kita ekspedisi itu bawa kayak gitu. Dan kalau kayak di Australia itu jadi barang wajib tuh. Mereka pada semua road trip jauh-jauh itu pada bawa kayak gitu tuh. Toh juga enteng kan, jadi maksudnya nggak terlalu ngebebanin banget. Itu sih salah satu yang saya rekomen juga sih. Oke. Karena ya tadi ya walaupun udah ada winch begitu kan ya, tapi dengan adanya bantuan pad itu mungkin akan lebih memudahkan juga. Benar. Ya pastinya. Jadi sebenarnya gini,
dia bisa fungsinya itu buat jadi kayak tangga gitu ya Om ya. Misalnya kita ketemu jalur yang jalurnya itu terus tiba-tiba entah ada batu atau ada tebing yang benar-benar tegak. Yang mobil tuh kalau bannya dimajuin ke situ dia cuma nabrak ke tebing aja gitu, nggak bisa naik. Nah jadi si traction light itu gunanya buat jadi tangga. Gitu, buat kuat tuh dia. Kuat ya? Kuat banget dia gitu. Tapi ya apa namanya, jangan tapi kayaknya nggak ada sih yang custom buatan sini, kebanyakan merek Australia dari luar gitu. Ya? Gitu. Kuat kok, itu bisa jadi jembatan kecil gitu tuh. Iya. Jadi yang saya rekomen sih itu, sama satu lagi kompresor angin. Ya, kompresor angin buat ban. Jadi kita misalnya mungkin Om Mario di hari ini full kita di country road, di tanah, kita akan ngurangin anginnya gitu. Nanti begitu kita udah mau full aspal lagi, kita nggak perlu repot cari kayak di mana nih tukang ban. Iya sih. Banyak lah yang portable di e-commerce yang murah-murah. Banyak. Cukup kan maksudnya yang memang dari lightener mobil di pompa gitu cukup. Cukup. Emang kalau misalnya yang yang compact gitu, yang harganya nggak terlalu mahal, dia ngisinya agak lebih lama, tapi ya kembali lagi kalau kita juga nggak dikejar waktu. Betul, kan nggak kompetisi aja. juga ya. Iya. Jadi cukup banget. Berarti salah satu hal yang penting yang saat ini udah ada di mobil dan harus diganti adalah ban. Emang gue udah kepikiran sih sebelumnya mau diganti. Jadi nanti ini akan diganti. Terus apa lagi Om kira-kira Om? Kan untuk ban kan tadi rekomennya pakai AT. Kalau untuk velg mau tetap pakai ini nggak masalah Om. Gitu. Oh gitu ya. Bedlock. Untuk velg sebenarnya nggak masalah gitu. Kecuali kalau misalnya emang Om Mario emang pengen ganti ada velg yang modelnya lebih seret gitu, nggak masalah. Jadi sebenarnya pada intinya kalau velg ini Om, sekarang kan rata-rata velg misalnya kayak ini nih ukuran ini pakai 16 ya. Betul. Pakai 16 gitu. Offsetnya juga kurang lebih beda-beda tipis lah. Kita ngomongin untuk mobil kayak SUV sekarang atau di cab gitu. Balik lagi aja ke ke selera aja sih. Balik lagi aja ke selera gitu. Tapi kalau misalnya mau emang lebih enak, itu pakai yang aluminium. Oh gitu ya. Kalau velg besi ini lebih unggul buat off-roadnya. Dia dihajar ke medan-medan yang kasar gitu, yang keras, dia lebih resiko bengkoknya itu lebih kecil. Oke. Tapi kalau velg kaleng ini kan kita bilang velg besi itu dia berat. Jadi kalau kita pakai buat lebih banyak on roadnya efisiensi bahan bakar tuh terasa bedanya gitu. Kalau velg aluminium tuh enteng. Cuma velg aluminium ada orang yang nggak suka, yang terlalu manis nih, kurang sangar gitu kan. Ada yang udah besi aja deh, soalnya saya pengen yang model bitlock seperti ini gitu. Tapi intinya sih nggak terlalu masalah sih pada akhirnya. Kalau kita mau road trip mau pakai velg kaleng gini atau pakai aluminium. Tapi emang kalau bitlock ini dia akhirnya lari-lari terus ya, maksudnya dia nggak bisa di balancing gitu ya? Iya nggak sih? Iya benar. Iya kan? Sebenarnya bukan nggak bisa balancing, tapi agak lebih susah. Agak lebih susah. Terus nggak semua tempat bengkel ban gitu bisa dia di sini gitu. Jadi untuk kenyamanannya sih lebih enak aluminium sih. Kita on road gitu. Makanya maksudnya mobil modern semua aluminium gitu, bukan besi, karena emang lebih nyaman gitu. Kalau yang standar itu dia aluminium nggak sih? Yang standar aluminium. Aluminium kan? Iya. Kecuali biasanya tuh yang kalau kita ngomong misalnya double cabin, yang kelas yang agak di bawah. Yang bawahnya, trim bawahnya itu biasanya velg kaleng. Bisa velg kaleng, betul. Biasanya karena mereka buat dipakai kerja. Betul. Jadi butuhnya kaleng. Yang kayak angkot-angkot gitu kan, modelnya ya kayak gini juga sih sama sebenarnya. Tapi kalau yang model yang trim tengah ke atas dia udah aluminium. Betul. Oke. Ya gue nggak tahu apakah nanti beli velg lagi atau pakai yang lama aja, karena harus persetujuan istri dulu. Oke. Itu ban dan velg ya, berarti kayak gitu. Rekomennya itu kita pakai yang aluminium biar enteng, karena berpengaruh ke efisiensi bahan bakar juga, ke tenaga mobil juga pastinya, kayak gitu mobil. Ya. Lebih enteng lagi juga. Lebih enteng. Ngegasnya berasa tuh. Oke. Berasa lagi. Siap. Nah, kalau ini kan gue sekarang pakai Provender Om. Oke. Sama Peria Turo. Udah cukup ya? Udah cukup. Ya? Ini Provendernya
model yang bisa di setel, Bisa setel. yang bisa di setel udah Bisa di setel. udah cukup. Itu juga nanti tinggal nyesuaiin aja Om. Jadi begitu Kalau lagi udah berat, full ya. load gitu ini apa, eksperimen aja. Tapi sarannya sih enaknya sebelum berangkat, jadi coba dulu aja simulasiin dulu. Oke, nanti pas mau berangkat nanti kurang lebih bobotnya tuh segimana, bakal ada apa aja. Ajak muter aja misalnya di Jakarta muter, Oke. nyobain si itu kliknya itu. Oh yang enak nih 3 klik nih baru enak nih kalau full beban kayak gini. Jadi sebelum berangkat kita udah preview dulu nih yang enak settingan shock breakernya di berapa. Gue agak bingung kalau kita ngomongin enak ini kan sebenarnya preferensi orang bisa beda-beda ya. Kalau gue tuh suka yang endut-endutan walaupun nggak yang endutan parah gitu kan. Nah kenapa akhirnya gue milih ini kan ya pernya kan belakangnya foil kan, terus empuk gitu. Nah sejauh ini sih gue settingannya kan ada sampai 4 tuh, gue di 3 selama ini aman-aman aja dan enak tuh enjut-enjutan gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin masalah ke apa ya, daya tahan si per dan si shock breaker sendiri, kalau misalnya semakin dia injut-injutan tuh aman aja atau sebenarnya kita emang settingnya agak lebih keras aja gitu? Enggak, sebenarnya aman aja itu. Kalau misalnya injutan gitu cuma paling efeknya kalau kita suka nyetir kencang, body rollnya akan cukup mengganggu stabilitasnya gitu. Jadi manuvernya agak sedikit lebih apa namanya cowboy gitu. Ya. Kalau orang yang jadi kembali lagi kalau orang yang suka ngebut gitu, di jalur luar kota apa manuver kencang gitu, enaknya dibikin lebih firm, lebih stiff gitu. Lebih stiff ya. Apalagi emang kalau misalnya bawahnya itu loadnya tuh yang lagi berat gitu ya. Lebih mending sih dibikin agak stiff lah, yang nggak usah yang terlalu endut-endutan banget. Karena kalau misalnya enggak body rollnya tinggi banget itu takutnya kan cenderung untuk resiko kenapa di jalannya lebih gede gitu. Oke. Body rollnya itu lebih minim. Mobil tuh lebih ke kontrol. Bukan pas ngebut lurus tapi pas lagi manuver entah lagi nyusul di jalur luar kota kayak gitu. Jadi enak disimulasiin dulu. Oke, kurang lebih nanti pas berangkat nya tuh bobotnya seperti ini. Udah muter dulu aja coba di gimana. Oh ternyata enak, kliknya disesuaikan sedikit misalnya gitu. Nah yang gue nanti balik lagi ke ban nih Om, gue kan mungkin nanti akan ganti. Nah kira-kira ketika diganti balik lagi ke let's say ke basicnya gitu kan ya, secara kaki-kaki atau suspensi itu ada yang perlu diubah lagi nggak sih? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak masalah, tetap dengan kaki yang sama ini. Nah ukuran bannya yang penting jangan terlalu jauh dari ini. Jadi kayak misalnya ini sekarang nih berapa nih? 265 apa 275 nih? Ukurannya berapa nih Om bannya nih? Coba, gue juga lupa sih. Sampai saya lihat. Gue juga lupa. Inilah. Berapa Om? 285 75. Jadi ring 16. 75 itu kurang lebih sekitaran 33 ukurannya. 33 inci. Nah, nanti pas ganti ban AT-nya jangan terlalu beda banget ukurannya signifikan. Ambil di 285 juga aja Om. Di ukuran ini juga aja. Soalnya secara tongkrongannya proporsinya ini kan dia pakai raw nih. Kan dia kan udah lebih naik. Kalau misalnya kita pakein ukuran ban AT yang terlalu kecil, jadi cingkrang banget. Iya gitu, sih. tinggi banget, Kebayang. Gitu. Jadi emang udah rasio yang sekarang proporsinya untuk ukuran ban sekitar 33 inci ini. Gitu. Jadi patokannya ukurannya ini aja, cuma nanti pakai yang versi AT. Gitu. Iya. Iya sih. Kemarin gue sempat iseng sih di rumah ganti sendiri ban yang standar, sebenarnya emang agak cingkrang sih. Oke. Saya jadi galau ini. Oke, sip. Oke, tadi berarti secara suspensi dan PR-nya ini udah aman lah ya, gitu. Iya. Nah, kira-kira yang di bagian bawah nih apalagi kira-kira Om yang perlu disiapin? Kalau untuk bagian yang kolong-kolong sih sebenarnya sih kalau modifikasi sih semua kayaknya udah semua kan aman ya. Misalnya per, shock breaker, yang lainnya cuma yang sifatnya yang penting sehat aja itu aja sih. Kalau di bagian bawah gitu. Kita nggak perlu ada nambahin kayak misalnya pelindung kolong apa enggak, karena kita lebih banyak on road juga. Jadi relatif
nggak bakal banyak ketemu apa namanya sesuatu yang bikin mentok di kolong gitu. Lain ceritanya kalau kita full off-road ya, biasanya rekomen di kolong-kolong tuh dikasih deck pelindung lagi di beberapa bagian. Tapi kalau untuk trip on road gini sih aman. Nggak usah ditambahin apa namanya pelindung lah ya. Nggak perlu, aman. Oke, nah terus kita berbicara ke bagian yang atasnya nih. Apa Om kira-kira standarnya lah? Jadi paling kalau kita mau jalur luar kota gitu paling standar biasanya orang buat penerangan lampu gitu kan. Tapi ini cerita dikit nih, banyak juga orang yang salah penggunaan lampunya. Mereka pakainya justru di jalanan yang masih kayak misalnya masih kayak dalam kota yang rame, sementara lampu sorot tambahan gitu misalnya LED gitu, yang harusnya di hutan ya. Itu kan terang banget, tuh malah benar-benar ngeganggu yang lain, bahkan bisa bikin bahaya masalah safety mobil dari ya. sebelah, masalah safety gitu. Pakainya benar-benar kalau misalnya udah di jalan masih on road nggak apa-apa, tapi kondisinya udah yang kayak misalnya di jalur apa namanya, di jalur luar kotanya yang emang sekitarnya tuh udah bukan perkotaan gitu kan. Tapi kembali lagi kalau misalnya pas lagi kosong, kalau pas lagi traffic rame arah berlawanan sebaiknya jangan dipakai, bahaya buat mereka gitu. Itu kalau posisi yang di atas sebenarnya yang lebih enak lagi kalau ada yang di posisi depan sekitar bumper, tapi itu bukan buat lampu jauh sebenarnya. Lampunya itu ditekuk untuk lebih nyinarin ke atas samping gitu. Itu akan kepake juga saat off-road nanti. Akan kepake saat off-road juga karena buat kita off-road malam misalnya, visibilitas ke samping tuh kebantu banget. Penting gitu. banget sih ya. Kita kan kalau lagi off-road itu yang perlu kita lihat nggak cuma ke depannya tapi sekitar kita kan, ada batu, ada apa kayak gitu. Lampu yang levelnya tuh di level bumper depan. Sebenarnya pun gue kemarin sempat ke Jawa Timur juga kan, dan ya banyak jalan yang masih gelap juga gitu antar lintas kabupaten kota. Sebenarnya gue kan ada apa namanya light bar juga di atas sebetulnya udah dipasang. Tapi emang gue tanpa perlu pakai itu pun pakai lampu standar lampu jauh pun itu udah cukup sih sebetulnya. Jadi emang kalau misalnya kita masih yang di dalam masih yang di jalan aspal selama apa namanya jalannya masih bagus dan kita nggak perlu pakai tambahan sih sebetulnya ya, kecuali emang kalau udah masuk yang jalan off-roadnya, karena khawatir kalau misalnya kita yang namanya off-road kan jalannya nggak diketahuin gitu kan, kalau nyungsrep, nah itu makanya perlu dikasih lampu tambahan begitu ya, kalau kita ngomongin ada di hutan gitu. Tapi kalau misalnya masih yang di jalan aspal aja sih sebenarnya lampu jauh standar mobil sih cukup sih sebetulnya sih. Oke. Dari cukup gitu. Sama kalau untuk ngomongin lampu sebenarnya juga yang sangat kepake banget sebenarnya kalau kita punya lampu untuk yang di sisi samping atau di sisi belakang gitu. Itu kepake banget kalau misalnya emang pas lagi nanti misalnya Mario itu malam ini kita kayaknya bakal camping misalnya gitu. Mau buka apa namanya dari mulai awningnya, tenda segala macam itu membantu banget untuk setup kan. Betul. Itu. Lampunya nggak perlu yang terang-terang sih. Pilihannya antara lampu LED yang paling cuma ada beberapa bohlam aja gitu, buat kayak di samping atau di belakang sana. Satu lagi nyediain ini Om, LED strip itu Om. Itu manfaat banget tuh. Itu LED strip itu kan ada yang colokan ujungnya model glider. Jadi yang USB juga ada banyak USB juga ada. Itu benar-benar really comes in handy aja gitu. Jadi kita ngegelar si awningnya udah buka gitu, bisa kita pasang gitu, udah irit listriknya terang lagi. Itu pakai banget tuh buat teman-teman yang suka camping. Berarti masalah lampu itu ya kita beberapa kalau misalnya di depan itu bisa ditambahin lagi yang lebih menyinari kiri kanan itu lebih bagus. Terus sama lampu tambahan ya di kiri atau di kanan yang bisa bantu kita kalau lagi setup camping atau apa kayak gitu ya. Manfaat banget tuh. Siap. Terus apa lagi Om? Kira-kira? Itu kan untuk lampu ya. Nah paling sih selain itu misalnya aksesoris lain tuh yang biasa suka orang ini kayak misalnya untuk roof
untuk roof rack gitu. Oke. Untuk roof rack, roof tent, pokoknya perintilan-perintilan yang biasanya orang suka pada nanyain kalau misalnya mau apa namanya, mau camping gitu. Mau masuk ya Mas? Ya. Oh, oke. Oh, ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi terakhir itu kan kita ngobrolin sampai ke lampu terakhir tadi, terus sampai ke roof rack gitu. Ya. Berarti roof rack dan roof tent tadi lo sempet singgung. Ya. Jadi itu yang suka banyak orang mau modif juga kan kalau pada mau road trip, pada mau camping gitu, overland gitu. Kalau roof tent itu menurut saya kembali lagi nih kebutuhannya. Kalau kita ngelihat ini benar-benar untuk ekspedisi jangka panjang ini kan bukan yang tiap hari kita bakal nenda gitu kan, lebih banyak mungkin kan penginapan atau misalnya mau Mario tidur di dalam ini aja biar lebih praktis gitu kan di dalam mobil gitu. Roof tent tuh juga saya bukan nggak ngerekomen sih, tapi kalau emang nggak perlu banget kayaknya nggak usah pasang gitu. Di luar dari enak kan, tapi lucu kita ada apa namanya tenda bisa tidur di atas emang sih, tapi ya kekurangannya juga banyak juga yang mesti diperhatiin. Kayak misalnya dia tuh gampang lembab, berjamur kalau misalnya emang perawatannya nggak itu. Kalau kita pakai tiap hari ditongkrongin di atap, kena hujan, kena matahari, sayang, cepat rusak. Mahal juga soalnya kan. Juga, iya. Belum lagi kayak misalnya kita bakal ekspedisi ke Indonesia, kita nggak tahu lewat jalur-jalur banyak, misalnya jalur kecil yang entah ada portal kan, atau halangan apa di atas, itu kan lumayan kan buat bagian atasnya nambahnya kan bisa nambah banyak tuh 15 cm lebih. Nah jadi kalau misalnya emang ya Mario lebih mungkin di dalam mobil aja atau di penginapan, udah setuju sih sampai sekarang nggak usah pakai roof tent deh gitu. Kalau roof rack masih kepake, yang penting barang-barang yang taruh di atas tuh yang ringan-ringan gitu. Itu udah apa istilahnya udah jadi rumusnya. Kita lagi off-road yang jarak jauh, off-road berat, itu juga hitungannya paling bawah itu spare part, yang di atasnya itu yang bobotnya medium gitu, kayak misalnya peralatan untuk kayak misalnya masak lah, buat segala macam perkempingan gitu. Terus yang di lapisan atasnya lagi itu pakaian. Jadi itu kan misalnya contoh buat di bak gitu ya, buat di bak belakang. Jadi kalau untuk yang di roof rack itu udah nggak ada lagi tuh perintilan yang berat, karena udah ditaruh di bak semua. Di atas buat tambahan-tambahan kayak misalnya kalau kayak kebutuhan camping kan beberapa juga masih ada yang ringan, kayak misalnya apa namanya sleeping bag gitu kan, sleeping bag, atau misalnya mau naruh velvet itu juga nggak apa-apa, tambahan pakaian atau yang lain itu di atas. Palingan kalau yang berat nanti mungkin gua nggak tahu jerigen kali ya. Itu kan jerigen masih oke lah ya. Kalau misalnya kalaupun misalnya taruh jerigen itu yang penting posisinya juga jangan sampai berat sebelah Om. Jadi jerigen kan rencana mau pakai yang tipis gitu kan. Posisinya taruh dimelintangin di tengah-tengah ya. Jadi di melintangin supaya balance kanan kirinya. Yang penting hindari ditumpuk di satu sisi aja gitu. Sama juga untuk yang penempatan yang di bak juga ya. Jangan terlalu kiri-kiri banget atau kanan banget. Benar, itu pengaruh banget. Soalnya stabilitas buat manajemen gitu buat manajemen ngeletakinnya tuh pengaruh banget. Dan kita benar-benar enaknya udah ngafalin posisinya. Jadi kita kan akan melakukan pengulangan nih tiap hari, tiap minggu. Kita udah hafal ini posisi di sini, ini untuk yang air, serep solar gitu, ini yang posisinya di sini. Ini buat khusus untuk kayak alat masak situ. Jadi kita tiap hari nggak capek lagi buat kayak aduh ini di mana lagi, karena udah ada template-nya gitu di otak. Betul. Tiap hari udah hafal, ini taruh sini, ini taruh sini. Jadi nge-pack-nya lebih efisien waktunya. Betul. Udah hafal. Iya. Sama nanti mungkin kalau itu kan yang di luar, yang di dalam kabin itu mungkin makanan aja sih gue. Jadi kalau mau makanan gampang gitu kan. Iya benar. Iya itu bisa di dalam kayak untuk kamera apa gitu, itu udah pasti dalam. Kalau ada bawa laptop misalnya apa udah masih di dalam kan. Oke. Yes, betul. Sama tambahan kalau misalnya owning, kalau owning menurut saya sih walaupun kita apa namanya
lebih banyak nanti mau nginepnya di penginapan misalnya, kalau owning sih tetap perlu sih kepake banget, karena biasanya kita kan yang namanya ngegelar owning itu bukan pas mau camping aja, bisa kita lagi pas istirahat perjalanan siang, wah kebetulan view-nya bagus nih di pinggir pantai, kita mau makan siang dulu, masak siang, padahal nggak camping gitu, nggak camping gitu, sekedar buat makan siang, habis itu jalan lagi, udah benar-benar praktis sih pakai owning, buka bentar, masak, nikmatin view, jam 1, setengah 2 jalan lagi beresin gitu. Itu sih manfaat sih kalau owning. Yes, betul. Paling ini aja sih di beberapa daerah balik lagi yang kondisinya emang misalnya sempit untuk bagian atasnya atau yang rantingnya lagi rimbun, ya mesti perhatiin aja soalnya dia tongolannya sodokannya kan panjang ke depan gitu. Kadang-kadang kita kalau nggak biasa kan lupa ada owningnya gitu, mesti aware itu aja sih paling. Karena emang double cabin kan dia pendek ya atas itunya ya untuk dudukannya gitu. Iya, atapnya itu, jadi ya mau ukuran yang seberapa pun pasti akan ada overlapnya aja. Iya. Benar. Oke, yes, betul. Oke. Itu dia dari Bang JJ. Kita persiapan mungkin tadi ya, kalau untuk yang saat ini PR gue lebih kepada ban aja sih Om ya, kurang lebih ya sebenarnya. Kalau yang lainnya sih mungkin ya udahlah ya, cukup dengan yang ada sekarang gitu. Yang penting udah sehat. Balikin fit dulu. Oke, siap. Terima kasih Bang JJ untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti mungkin gue akan kesini lagi minggu depan sih, terlalu cepat. Dua minggu lagi lah kalau lebih, sebelum gue jalan. Gue mau pamit dulu sama Suhu. Gue pamit dulu sebelum perjalanan tanggal 8 Januari gitu. Oke. Siap. Gue pamit dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.